ya. Oh, Hmm. aku sebenarnya pengen ngomong banyak sih. Ya Sebelum ngomong lah. aku beneran melakukannya gitu kan. Melakukan apa nih? Melakukan tindakan selanjutnya gitu. Widih. Oke. Apalagi ya? Iya aku orangnya harus ada pegangan yang dipikirin sih biar beneran gitu. Maksudnya jangan meragukan diri aja. Kamu soalnya sering Gimana tuh? kepikiran hal-hal yang kadang nggak bisa kamu kontrol gitu kan. Betul. Iya, kayak takut nanti keluargaku gimana gitu. Itu kan Tapi pasti dipikirin gak sih, Pin? Iya nggak? kalau aku ya pikirin sewajarnya gitu loh. Tapi kalau memang hal itu Wajarnya nggak, itu gimana? kalau memang sampai dengan hal itu nggak bisa kamu ubah, ya udah nggak usah dipikirin, jalanin aja dulu gitu loh. Paham nggak? Misalnya nih, misalnya apa ya? Nggak ada contoh nih di otak, udah malam. Kayak hal misalnya besok, anggaplah oke. Kayak gini simpelnya besok ujian nih, ya kan? Besok ujian nih. Aduh, aku stres nih, besok ujian, aku nggak tahu aku bakal lulus enggak, pertanyaannya bakal sulit apa enggak ya, gitu-gitu. Itu kan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan gitu loh. Yang perlu dilakukan adalah belajar semaksimal mungkin, ya kan? Masalah pertanyaan sulit atau enggak, ya udah itu urusan besok, harus dijalanin gitu. Bener nggak? Harus dijalanin. Memang secara natural ya dipikirkanlah stres gini-gini, tapi ini memang lebih mudah diomongkan daripada dilakukannya. Tapi ini bisa diterapkan menurutku ke hal-hal yang lain gitu. Karena aku tahu aku sendiri juga manusia yang suka overthinking. Dan aku melatih diriku udah lumayan sih. Masih aku sadar dengan hal-hal kayak gini. Aku melatih diriku untuk gak memikirkan apa yang gak bisa aku ubah. Paham gak? Jadi kalau memang udah gak bisa, aku gak bisa bertindak secara apapun yang akan mengubah hal itu, ya udah aku nggak usah pikirin, aku pikirin hal lain deh, santai aja, udah lupakan aja dulu untuk sementara, jalanin. Kalau memang harus menghadapi hal itu di saat itu, ya udah baru dihadapin deh, begitu. Memang susah. Kita udah aku tahu aku juga sama, kita terbiasa overthinking. Tapi ya memang harus dilatih lah dengan dirimu sendiri gitu loh. Gimana biar jangan terlalu dipikirkan, karena itu akan menambahkan stres, ya istilahnya anxiety. Kamu kepikiran sendiri, tambah pikiran, sedangkan nggak perlu ditambahkan gitu loh dalam pikiranmu. Itu tinggal gimana kamu menyadari hal itu aja. Kamu ngerasa aku overthinking nih, kayaknya ini nggak perlu, ya udah lupakan aja gitu. Mantap. Oke. Wah, bener banget sih. Kadang ya aku juga gitu, kayak ngerasa nih kayaknya aku diomongin deh, habis itu nanti aku sendiri yang bersikap canggung sama orang-orang itu gitu. Sedangkan mereka nggak ngomongin apa-apa, mereka juga bingung emang kenapa sih nih, kok kamu jadi aneh deh gitu. Kayaknya aku kemarin katanya ada yang bilang kamu ngomongin aku deh, emang ngomongin apa gitu. Nah kan kadang jadi pikiran kita sendiri malah berefek ke kita, akhirnya merusak hubungan kita dengan orang gitu loh. Sedangkan padahal nggak ada apa-apa, berawalnya semuanya dari sini gitu loh, di dalam pikiranmu sendiri. Kamu yang membuat masalah-masalah itu gitu loh, padahal nggak perlu banget. Iya begitu. Nah,
dampaknya ketika gue penyelesaian dari pribadi ya, ketika overthinking itu dampaknya kalau gue pribadi kayak yaudah gue pengen banget berhenti mikir gitu. Ya benar. Terus sampai yang kita bahas itu Ben, kayak apa udahan itunya hidupnya gitu. Sampai mikir gitu juga kan enak tuh kayaknya tuh gak mikir gitu. Ya memang ya gitu arahnya memang ke sana itu Bi. Jadi ya kita karena overthinking terus mikirnya bisa nggak sih kita semua ini berhenti gitu loh, kayak kita nggak usah mikir dah gitu. Ya akhirnya ke sana gitu kepikirannya. Ini sebenarnya aku baru tahu. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi aku baru tahu ternyata ini adalah jadi arahnya bukan ke depresi atau apa, tapi lebih ke namanya ANT, Automatic Negative Thoughts. Jadi pikiran negatif secara otomatis gitu loh. Kamu selalu masuk ke pikiran negatif gitu. Ya dari overthinking itu kemudian masuk ke pikiran-pikiran negatif dari situ. Ya kan? Jadi ini sebenarnya ada konsultasi dengan seseorang psikolog. Ya dibilangnya sebenarnya itu bukan ke depresi atau apa, tapi ya memang bisa sampai ke sana. Tapi ini masih tahap dari pikiranmu sendiri itu, pikiran negatif. Ya overthinking. Ya harus dilatih dengan ya itu tadi aku coba sih sadar dengan aku udah overthinking nih. Hal-hal itu bisa nggak aku ubah? Itu mempengaruhi ke aku secara langsung nggak? Kalau nggak, aku nggak bisa ubah, nggak mempengaruhi aku, ya udah tinggalkan aja, lupakan pikiran itu. Oke, setannya. Hah? Punya konsep ANT. Dulu gue kepikiran tadi pas automatic negative thinking kayak itu metodenya setan rasukin manusia. Nah iya, makanya itu ya berawalnya kan dari situ gitu. Habis itu ya udahlah, loncat aja, selesai semua kok masalahnya, ya kan gitu. Ya kan, telan aja itu pil-pilnya, ntar udah mati lu, udah gak usah mikirin tuh semua. Nah, bisikan-bisikan gitu. Ya kalau memang kita mau mengarahkan ke agama ya bisikan-bisikan setan. Ya itu gimana caranya kita tahu itu tuh bisikan-bisikan, jauhin itu. Ya. Aku bahkan sampai ke titik yang mungkin kamu juga yang cerita mungkin sampai situ ya. Aku tuh ke titik yang kan kayak aku pernah luka kena kanker lah, kita tahu ya, kuliah kita kena kanker. Terus yang aku cerita kakiku disposisi jarinya itu sampai jadi L, jadi telunjuk, udah tahu belum? Iya. Oh kayak itu ternyata rasa sakit itu enggak terlalu sakit gitu. Rasa sakit itu ternyata enggak terlalu sakit. Terus aku baru realize saja, baru sadar aku sebenarnya enggak fobia tinggi, tapi aku itu malah di saat ketinggian aku ngebayangin aku tuh kayak terbang terus jatuh. Sampai ke situ aku mikirnya sampai situ. Jadi kalau ada orang iya nih Habibie itu sebenarnya fobia, aku bisa bilang aku nggak tahu sebenarnya itu fobia, apakah itu termasuk fobia atau enggak. Aku kalau dari aku pribadi malah aku bayangannya aku tuh malah pengen lompat. Iya benar. Ngerasain kayak waduh enak kayak terbang, terus nggak ada beban, ya kan.
ada beban tuh plek udahan Nah, kan gitu. aku Itu yang aku pikirin tuh. justru takut itu yang kamu lakukan ya kan. Aku Iya itu jadi apa yang takut ini. aku pernah baca tentang itu. Aku nggak tahu, tapi aku nggak lupa sebenarnya apa. Dan aku merasakan hal yang sama gitu. Aku di mall Ya kan. lihat ke bawah gitu. Malah ada rasa aku tuh pengen lompat aja deh gitu. Malah justru Nah bukan bukannya kita bukan takut aku tinggi takut kan. tinggi, tapi aku takut aku nggak bisa menahan diri hingga akhirnya aku mencoba untuk lompat. Iya. Iya kan? Itu Iya. aku lupa deh itu apa. Mungkin di sesi berikutnya nanti kita akan cari tahu. Ini produsernya, catat dulu ya produser. Dia jadi podcast beneran nih. Ya maksudnya iya aku paham maksudmu gitu. Jadi yang kamu takutkan adalah gimana di saat kamu kayak ya udahlah nggak usah menahan diri, coba aja deh yuk gitu. Ya itu adanya bisikan-bisikan itu juga gitu kan. Ini aku lagi baca tentang itu ya. So mana tadi ya? Panjang ya ini bahasnya. Jadi disebutnya ini orang Prancis, l'appel de vide, de vide atau jadi panggilan of the void. Apa ya, void tuh kayak apa ya, kekosongan maksudnya, kayak panggilan iya mungkin bisa dibilang gitu, itu kuat gitu loh. Jadi di sini dituliskan those who are most likely to feel the urge to leap also tend to worry more about their life issues. Jadi kemungkinan lebih tinggi pada orang yang merasakan hal ini, pengen melompat ini, biasanya lebih sering memikirkan tentang isu-isu hidupnya lah, istilahnya sering worry itu apa ya, sering khawatir ya, overthinking itu. Jadi akhirnya memang benar ada yang bilang arahnya ke misalnya kayak tadi kita takut, ada rasa pengen lompat itu, dan orang menyifatkannya kepada dia ini takut ketinggian, sedangkan bukan ketinggian itulah yang ditakutkan, tetapi perasaan untuk melompat itu yang ditakutkan gitu loh. Iya benar. Jadi ini sebenarnya ada sifat alaminya, sifat alamiah manusia gitu loh, melihat sesuatu yang membahayakan untuk dia akan menjauhi atau dia akan menahan diri untuk tidak merasakan bahaya itulah istilahnya gitu, ya kan? Tapi di sini kita levelnya tuh lebih up dikit gitu loh. Ada rasa pengen merasakan bahaya itu gitu loh. Tapi masih ada perasaan alamiah kita yang menahan kita biar gimana jangan sampai kita merasakan bahaya itu gitu loh. Yaitu karena banyak memikirkan kekhawatiran gitu. Makanya kita kayak khawatir pengen lompat. Ya mungkin benar, mungkin salah. Ya kita hanya ngobrol di sini ya. Ya ini ngobrol sih. Iya. Gak apa-apa sih, maksudnya baik dibahas gitu.
daripada kamu Iya. simpen sendiri, mikir sendiri ya kan. Yes. Yes, betul. Jadi kapan-kapan lagi kita boleh bahas Thank you lagi. loh. Yoi. Yes. Semoga Thank you bermanfaat banget. pertemuan kita, meeting kita Yes. online. Uh-huh. Biar bisa Oke. sama-sama sukses. Yes. Sama-sama ada motivasi hidup. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih untuk para pendengar kita. Kita teruskan di episode selanjutnya. Silahkan kalian yang mau subscribe bisa di bawah ini. Tolong di like, komen. Menurut kalian apa yang kita bahas? Apakah ada benarnya, ada salahnya? Silahkan di komen. Terima kasih untuk semuanya. See you in the next one. Oke. Oke.